Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama acara Biz Talk PKS Muda, Business Talk, tempat kita membicarakan, berdiskusi, dan sharing tentang bisnis, dan juga kita review produk-produk dari sahabat PKS Muda, dan juga kita promosikan produk-produk dari sahabat PKS Muda kepada seluruh sahabat PKS Muda di Indonesia maupun dimanapun tempat di sahabat-sahabat berada. Sahabat PKS Muda, sore hari ini kita akan mengundang tamu seorang anak muda, sahabat PKS Muda juga, yang menjalankan bisnis cukup unik. Apakah itu bisnisnya? Ya, kita tunggu beliau untuk online. Oke, sudah online. Oke, bisnis yang beliau geluti saat ini adalah bisnis masih seputar bisnis makanan. Dan saya sudah mencoba produk beliau minggu kemarin ya. Kebetulan minggu kemarin kita tukar jadwal ya. Harusnya minggu kemarin sudah ditukar untuk menjadi minggu ini atau hari Rabu ini. Sahabat PKS Muda, tamu kita kali ini adalah seorang anak muda bernama Faris Fadlur Rahman, owner atau pemilik dari produk makanan peyek Mbah Karnem. Oke. Kita ajak bergabung Mas Faris pada kesempatan kali ini. Coba kita lihat apakah sudah oke, sudah. Produk dari Mas Faris ini ya, dari peyek Mbah Karnem ini adalah sebuah produk yang cukup umum ya. Tapi kita akan penasaran juga, atau saya juga penasaran kira-kira apa diferensiasi dari produk peyek Mbah Karnem ini yang digeluti oleh Mas Faris dengan peyek-peyek lainnya yang mungkin sudah banyak beredar di pasaran ya. Kita tunggu Mas Farisnya untuk online ya. Saya sudah invite untuk kita live bersama di Instagram ini. Oh ya, sahabat PKS Muda, sekali lagi kalau sahabat punya produk ya, punya produk baik itu di bidang kulineri, makanan atau di bidang non makanan ya, bahkan jasa sekalipun, sahabat bisa mengajukan ke inbox dari Instagram pksmuda.com untuk bisa dijadwalkan ya, untuk dipromosikan dan dijadwalkan dalam acara Biztalk PKS Muda. Kalau produknya itu adalah produk orang lain, mungkin kita harus mencari apakah ada inovasi atau ada diferensiasi produk-produk itu terhadap produk-produk yang sudah ada di pasaran sekarang. Baru setelah itu kita coba untuk angkat dalam acara kita kali ini. Oke, sebentar saya cek dulu Mas. Dan jika itu produknya adalah non makanan ya. Ini sudah tersambung. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Umar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Suara saya jelas nggak, Bang Umar? Oh, jelas dong ya. Gambarnya pun jelas ya. Oke, sebentar saya ya Mas Faris ya. Oke Bang, siap. Sahabat PKS Muda juga ada produk yang non makanan ya, yang non food, boleh juga untuk kita promosikan dalam acara ini. Atau misalkan ada produk-produk yang unik ya, yang memang belum ada di pasar atau dia produk hasil inovasi, bisa juga kita promosikan baik di acara kali ini maupun di Instastory yang ada di pksmuda.com ya. Baik, Mas Faris, apa kabarnya nih? Iya Bang, ya? Alhamdulillah sehat Bang. Bang Umar gimana, sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi kita akan membedah ya, mereview produk gacuannya Mas Faris nih. Siap Bang. Mbah Karnem. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan dari sahabat-sahabat PKS Muda juga. Kenapa dinamakan peyeknya Mbah Karnem? Oke, itu pertanyaan pertama. Oke Bang. Nah ini kenapa sih namanya peyek Mbah Karnem nih? Sebenarnya
Ini nama itu Bang, nama kakaknya ibu saya Bang, kakaknya ibunya Oh istri. gitu. Namanya Mbah Karnem. Mbak Karnem. Nah, Oke. ya, Ini maksudnya apa resepnya dari Mbah Karnem ya atau benar. meneruskan apa bisnisnya atau usahanya Mbah Karnem atau gimana? Ini kokinya langsung Mbah Karnemnya sendiri, Bang Umar. Oh, yang buat langsung Mbah Karnem ya. Iya, Waduh. Berarti yang menjual spesial nih. atau pemasaran nanti Mas Faris gitu ya. Iya, kita Oke, bagian sekarang branding marketing. kita berangkat dari awal. Kenapa PY? Nah, ini ceritanya gimana? Kamu asalnya, kemudian mulai kapan Mas Farid ini udah mulai menggeluti bisnis PY ini dan seterusnya. Pokoknya sejarahnya, kenapa sih tiba-tiba kok Mas Faris tertarik menjualkan PY Mbak Karnem ini? Silakan Mas. Oke nih, kita cerita dikit ya Bang Umar ya. Oh, Oh, banyak. Kita tunggu agak lumayan ini panjang. Jadi apa ya. sejarahnya gini Bang, kan eh, waktu itu ini Mbah Harnem ini kan tinggal di kampung ya, tinggal di kampung, itu di Ngawi di Solo. Nah, Oke, ya. jadi di sana juga dia kan tinggalnya sama anaknya aja dan suaminya udah meninggal, jadi janda Mbah Harnem ini. Hmm. Hmm. Nah, diajaklah Mbah Harnem ini ke Jakarta sama ibunya istri saya. Nah, Oke. habis itu setelah diajak sini, Mbak Harnem itu apa namanya mulai memproduksi peyek nih, jualan peyek Mbak Harnem. Ini masih Mbak Oke. Harnem sendiri waktu itu, masih Mbak Harnem sendiri jual peyek, taruh di warung-warung. Hmm. Sempat minta pulang ke kampung lagi sih, tapi setelah itu diajak lagi ke Jakarta. Nah, Ya. habis itu jualan peyek di warung-warung itu tuh omsetnya bisa cuman 50.000, itu 3 hari itu dapat 50.000 aja Bang, Oh gitu ya. sedikit gitu. Heeh. Itu kapan? Itu sekitar bulan Juni deh kalau nggak salah, Tahun? sekitar bulan 2020, baru Oh ini tahun baru ini ya. Bang. Tahun ini. Iya baru Oh, baru baru banget ini. ceritanya pas ini. Oh iya, Iya, baru kok ini baru baru lanjut. baru di Lanjut, lanjut, bulan-bulan. lanjut. Ya. Ya, oke. Nah habis itu karena ngelihat wah susah nih, maksudnya ngejualnya, terus pendapatannya juga nggak banyak. Nah terus habis itu istri saya punya ide nih, gimana kalau eh, kita bantuin jualan peyeknya ini tapi di dalam bentuk toples gitu, kita Hmm, apa namanya di dalam kemasan toples. Nah, istri saya punya ide ya. kayak gitu. Nah mulailah kita coba nih, kita bikin. Nah kebetulan kan saya sama istri saya itu lulusan desain animasi ya, jadi Oh, keren. kita kita bikin logonya, terus kita brand desain segala macamnya, kita branding lah Hmm, Peyek Bakar 6 ini. Nah jadilah tuh kita kita waktu itu pertama tuh beli satu toples dulu, satu toples yang gede sama satu toples yang kecil, itu ukuran 5 liter sama ukuran 2 liter, waktu itu kita beli dua. ya. Nah coba kita masukin, kita packing sedemikian rupa, itu kita masih awam banget tuh waktu itu, ya sekedar ya udahlah kita coba dulu nih, terus kita Hmm, perkenalkan ke kerabat-kerabat, saudara-saudara, hmm, teman-teman situ. hmm. Alhamdulillah satu kejual ya kan, satu kejual. Terus besoknya ada lagi nih yang mau pesan. Akhirnya kita beli toples lagi. Waktu itu kita beli toples masih sekali satu dua gitu, masih dikit-dikit. Ya. Terus, nah lama-kelamaan eh, semakin banyak nih apa namanya yang permintaannya, dari mulut ke mulut juga, terus dari nyambung gitu, ada yang beli, terus ngasih tahu ini, nyambung terus. Akhirnya sampai kita akhirnya bikin terus sampai sekarang. Alhamdulillah nih udah penjualannya udah alhamdulillah gitu, udah Hmm. meningkat lah istilahnya sampai Berarti sekarang bulan 6 bulan, keberapa nih ya? bulan 6 bulan ya? kelima, Hmm, 5-6 lah ya, sekitar 5-6 bulanan udah alhamdulillah sih udah meningkat penjualannya gitu. hmm. Ya gitu ya. Jadi masih Ya, baru nih ceritanya ya. iya masih baru. Nah karena kita emang niatnya tuh pengen, awalnya tuh nggak apa namanya ya, nggak kepikiran gitu, cuman pengen Ya, ngebantuin si Mbah Karnem ini, ya, Mbah Karnem ya, beliau ini kan, ya, biar dia ada penghasilan lah di Jakarta gitu ya. kan. Hmm, hmm, hmm. Akhirnya kita bantuin. Nah habis itu karena ini masa pandemi juga kan, kebetulan kita pas masa pandemi juga nih. Ya.
Nah, saat-saat krisis kayak gini kan ada pemasukan tambahan lah dan lama-kelamaan hasilnya lumayan. Nah, setelah itu eh, ini pertama-tama kita masih berdua aja kan, baik bertiga sama Mbak Harnem yang masak, kita yang saya sama istri yang packing sama segala macamnya. Nah, menjual ya. iya, setelah lumayan banyak nih kita cukup kewalahan juga nih, soalnya kan apa namanya? Kalau saya disambil masih ada kerja juga, jadi disambil gitu. Oh nyambi, masih Sambil nyambi ya. Hmm. sama istri cukup kewalahan juga, tapi akhirnya kan di sini juga kebetulan ada saudara-saudara ya, saudara-saudara dari ibu istri saya. Nah, mereka ini juga salah satu yang terdampak corona gitu kan. Yang suaminya itu salah satu yang terdampak, jadi pekerjaannya, penghasilannya menurun drastis. Nah, akhirnya karena kita juga ngelihat mereka butuh penghasilan tambahan lah ibaratnya. Jadi istri saya ngajak ngajak istri saudaranya itu, istri saudara kita. Nah, buat ngebantuin bisnis kita nih. Ya, jadi rame-rame. Iya, jadi ada sekitar 2 orang lah, 2-3 orang. Termasuk yang ngirim juga ada gitu. Ya. Jadi yang sekarang yang packing ada, yang ngirimnya ada, yang bantu Mbah Karennya buat ngegorengnya juga ada. Alhamdulillah, karena itu ya. Jadi sekarang udah berapa banyak produksi Mas Faris? Kalau sekarang itu udah selama 6 bulan ini, selama 5-6 bulan ini kita sudah kurang lebih tuh terjual 3.000 toples, Bang Umar. Wih, 3.000 toples. Iya. Bukan main. Kayaknya lama-lama pekerjaannya ditinggalin nih. Kayak lebih menjanjikan jualan peye. Emang kalau saya sama istri sih emang dari dulu sih orientasinya kan emang suka bisnis ya. Kebetulan istri juga kan dari dulu, dari kecil dia dari SD udah sering jualan gitu. Oh ya, sudah jiwa entrepreneurnya sudah ada ya. Dulu waktu awal nikah juga Bang, kita maksudnya masih coba-coba jualan sebenarnya. Kita sebelum peyek ini udah pernah coba jualan gitu, kayak jualan kerudung, jualan bros, terus bikin kayak roti panggang gitu ke bazar-bazar langsung di tempat kayak gitu. Cuman ya udah bertahan nggak lama gitu. Tapi malah yang peyek ini nih yang malah niat ngebantu, tapi alhamdulillah ada jalannya malah. Iya. Mbah ya. Iya benar. Nah sekarang kita mau coba tanya nih proses produksinya nih. Ini gimana nih kira-kira proses produksinya nih? Siapa aja yang berperan dalam produksi ini? Kemudian apakah ada kendala-kendala dalam produksinya? Kemudian apa ada resep rahasia, resep istimewa yang yang dipunyai oleh Karnem ini sehingga kelihatannya orang mulai nagih nih gitu. Makanya saya mau kasih judul tadi bisnis renyah tapi dijamin nagih gitu. Karena kita udah nyobain kemarin. Ya, jadi sahabat minggu kemarin udah dikirim sebenarnya PE-nya. Kita mau unboxing ala-ala gitu kan. Tapi kan rupanya jadwalnya ditukar Pak Admin. Gimana, monggo silakan. Iya, Bang. Terima kasih, Bang. Jadi produksinya itu sebenarnya nih kalau produksi ini masih dipegang Mbak Karnem sih kalau produksi ini. Jadi kepala chefnya tuh udah Mbak Karnem lah, yang bikin resepnya Mbak Karnem, adonannya gitu Mbak Karnem, yang beli bahan-bahannya, yang nyiapin bahannya Mbak Karnem gitu, sama yang goreng juga Mbak Karnem. Gitu ya. Jadi, tapi ada karena sekarang ada karyawan itu kan, ada baru tuh karyawan yang tadi tambahan, jadi bantuin Mbak Karnem goreng juga. Jadi berdua yang goreng, Mbak Karnem sama ada saudara ya bantu. Nah, habis itu kalau udah selesai digoreng, di packing tuh, ditirisin, baru masuk ke proses packing. Nah, ini yang ada lagi yang saudara lagi yang tadi diajak buat nge-packing. Setelah di packing segala macam nih, awal-awal juga waktu packing nih kita masih bingung sih, maksudnya packingnya tuh belum terlalu safety lah, masih seadanya gitu awal-awal. Nah, setelah ada masukan segala macam kan dari para konsumen, para pembeli. Nah, baru kita juga mulai
upgrade lagi, akhirnya dikasih kita Iya, iya. kasih selain kita apa namanya kita kasih solar tip itu kita kasih bubble apa Bubble wrap, plastik wrap ya plastik bukan plastik bubble wrap wrap ya. Oh, plastic wrap. ya Ya, ya oke. dikasih itu biar biar makin nggak bocor lah udaranya luar. Jadi ini konsultasi ke siapa aja nih untuk pengembangan produknya nih, Mas Faris? Kita itu sih, maksudnya kita sering lihat-lihat aja sih, lihat-lihat bisnis-bisnis orang lain Hmm. tuh kayak gimana, Iya, searching-searching, iya. bagusnya kayak Hmm. gimana, gitu sih. Sama Ya. dari apa konsumen-konsumen gimana masukannya, gitu sih. Gitu Sekarang bang. sehari berapa banyak kapasitas produksinya, Mas? Sehari itu ya namanya itu naik turun sih ya mas ya pasti kan. Oh gitu. Sehari Atau ini kadang memang by PO atau by order atau memang tetap produksi untuk stok? kita enggak, kita itu by order sebenarnya, tapi Oh, by ordernya juga order ya. enggak lama-lama banget, H-1 biasanya. Jadi H-1, Oh gitu. misalnya hari ini kita order, besok udah siap gitu. Udah Tapi dikirim ya. di hari H juga bisa, kalau misalnya kita lagi nggak banyak pesanan, itu bisa langsung. Oh gitu ya. Mungkin Sehari. karena apa namanya karakter dari produknya ya, yang apa namanya kan rempeyek atau kerupuk ya maksudnya ya, Iya, harus benar-benar baru gitu iya, ya. kita menjaga kualitas biar tetap fresh terus gitu. Jadi kita bikin tiap Ya. hari. Oke. Apa kendala selama produksi rempeyek ini? Kendala selama produksi paling ya Apa itu kendalanya sih. nggak di share juga sama Mbak Karnem? Nah itu. Jadi ini sampai kendala-kendalanya disimpan sama Mbak Karnem. Kalau kendala iya paling kendala produksi kadang-kadang kalau misalnya kita seharinya itu ada ordernya cukup banyak tuh paling kita lumayan itu juga tuh lumayan riweh juga kan. Karena gorengnya benar-benar kadang tuh bisa sampai seharian bang, bisa sampai malam. Kalau kan gitu biasanya ya. kalau sekarang itu kan produksi kadang-kadang tuh sehari bisa sampai 50 toples bang sehari. 50 toples ya. Toples Iya, yang itu besar itu ya, yang kemarin dikirim iya itu. 50. Iya itu kalau bisa kalau 50 sampai 50 toples lebih itu sampai seharian bang kita goreng. Itu Mbak Karem kuat Iya, banget iya, dari iya. pagi sampai malam bener-bener Iya, goreng iya. terus tuh.